Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Servi Rahayu, Sarjana Sosial Magister Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Faisal Fuata Rahmadiahti dari kelas 3B Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Di sini saya akan membawakan materi tentang proses keberatan dan banding. Oke, di sini kita akan mengetahui tujuan dan manfaat proses keberatan dari banding. Yang pertama, tujuan untuk mengetahui maksud keberatan dan banding dalam perpajakan. Kemudian, untuk memahami proses penyampaian syarat dan keputusan di dalamnya. Yang kedua, manfaat. 1. Menambah pengetahuan tentang tata cara atau proses penyelesaian keberatan dan banding. Yang kedua, sebagai bahan referensi bagi pembaca atau pendengar yang akan melakukan penelitian yang sama di waktu yang akan datang. Latar belakang. Sistem perpajakan Indonesia adalah self-assessment dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak dengan benar sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan. Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak. Wajib pajak berperan aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, menyetor, sampai dengan melaporkan pajak, terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Keberatan adalah hal pertama yang mendasar munculnya sengketa pajak karena suatu ketetapan dan wajib pajak yang diterbitkan oleh fungsional pemeriksa tidak benar. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat dan berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan. Akan saya jelaskan apa itu definisi keberatan pajak. Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak atau WP merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya, atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak mengajukan keberatan ke Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak 223. Keberatan pajak adalah suatu cara yang dilakukan wajib pajak kepada kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas suatu ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Syarat pengajuan keberatan. Surat keberatan dapat diterima untuk dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Surat keberatan untuk satu ketetapan pajak atau satu bukti pemotongan atau pemungutan pajak. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 3. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak. 4. Disertai dengan alasan-alasan yang jelas. 5. Keberatan harus diajukan dengan jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali wajib pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena peristiwa di luar kekuasaan atau force majeure. 6. Dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam surat keberatan, ditandatangani bukan oleh wajib pajak sebagaimana telah diatur dalam pasal 32 UU KUP Surat Edaran Dirjen Pajak 2007. 1. Sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan laba rugi, pemotongan atau pemungutan pajak kepada Kepala KKP. Selanjutnya, penyampaian surat keberatan. Menurut Pardiat 2009, surat keberatan disampaikan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan melalui pilihan yaitu 1. Penyampaian secara langsung, 2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain, termasuk dalam pengertian penyampaian surat keberatan secara langsung adalah penyampaian surat keberatan melalui kantor penyuluhan
dan pengamatan potensi perpajakan KP4 atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2 KP dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dan atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Selanjutnya yaitu banding pajak. Sesuai Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Dengan demikian, proses pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila telah melalui proses keberatan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya tentang proses keberatan dan banding. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat teman-teman pahami dan menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.